Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Rani dan Bapak Surya. Dan selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 izin menyampaikan dan mempresentasikan materi pertemuan hari ini pada mata kuliah metodologi penelitian mengenai riset arsip. Kelompok kami terdiri dari yang pertama Alia Firdawati, Apriliana Kurniaratri, Nila Ayu Pratiwi, Clara Radik Arnita Maharani, dan Irfan Bahri Aglani. Data penampang. Yang pertama, data mungkin mengecualikan beberapa perusahaan saat ini. Kondisi tersebut menyebabkan pengecualian perusahaan swasta atau milik asing. Hal tersebut sangat mengganggu dalam hal penelitian karena tidak adanya data untuk anak perusahaan di mana tidak ada persyaratan bagi mereka untuk melaporkan secara terpisah dari induknya. Lalu yang kedua, data mungkin mengecualikan perusahaan yang tidak bertahan. Perusahaan yang digabungkan, diakuisisi dan bangkrut biasanya akan dihilangkan dari database saat ini, sehingga memerlukan pencarian dari sumber lain jika data tersebut menjadi subjek penelitian. Hal yang ketiga, data mungkin tidak mutakhir karena data terbaru mungkin belum dimasukkan. Yang keempat, data mungkin tidak lengkap karena menghilangkan beberapa item keuangan, misalnya perkiraan pendapatan atau catatan untuk akun, sehingga mengharuskan penggunaan sumber alternatif. Yang kelima, mungkin ada klasifikasi yang tidak konsisten dari beberapa item keuangan di seluruh perusahaan. Misalnya di mana perusahaan diizinkan dalam item berbaris dan akan ada tingkat agregasi yang berbeda sehingga atau kemungkinan hanya dapat dipisahkan dengan keputusan yang sewenang-wenang. Yang keenam, mungkin ada kesalahan pencatatan sehingga memerlukan pemeriksaan terhadap database lain yang sepanjang jika memungkinkan, serta memerlukan penggunaan pemeriksaan validitas internal yang sederhana. Lalu yang terakhir, sifat pengungkapan berkembang sepanjang waktu sehingga semakin sulit bagi peneliti untuk yakin bahwa mereka telah menangkap sumber yang paling andal dan komprehensif. Baik, saya akan menjelaskan mengenai data deret waktu. Data deret waktu terbagi menjadi tiga. Data deret waktu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada perubahan struktural. Perubahan struktural sendiri itu membuat perbandingan antara periode waktu yang penuh dengan biaya. Yang kedua, perubahan metode akuntansi. Yang ketiga, masalah klasifikasi akuntansi dapat menyebabkan interpretasi perusahaan yang berbeda ditempatkan pada item tertentu. Mungkin sekali lagi mengaburkan masalah komunikasi. Pada poin-poin di atas berimplikasi pada penggunaan bahan dokumenter apapun yang akan digunakan untuk mendukung metode penelitian. Yang pertama, jika database dalam bentuk tulis untuk mendukung penelitian survei, kegagalan untuk memperbaruinya secara teratur akan berarti bahwa daftar tersebut mengecualikan beberapa orang yang menjadi target dan mencakup beberapa orang yang telah meninggal atau telah pindah. Yang kedua, di mana database adalah daftar jurnal yang menjadi dasar tinjauan literatur kami. Kami memiliki sejumlah masalah potensial. Dan yang terakhir, kita harus berhati-hati dalam membuat kesimpulan yang tidak berasal dari sumber arsip, terutama jika ada bahaya yang mungkin tidak kita bandingkan dengan sejenisnya. Analisis konten. Analisis konten merupakan metode yang menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat kesimpulan yang valid dari teks. Intervensi adalah tentang mengirim pesan itu sendiri atau audiens pesan, dan aturan untuk proses inferensial bervariasi dengan kepentingan penyidik, menurut Weber pada tahun 1985.
Metode kuantitatif telah diterapkan pada data arsip dan metode kualitatif untuk transkrip wawancara, di mana metode kuantitatif telah digunakan. Mereka biasanya terbatas pada karakteristik teks yang nyata, misalnya jumlah kemunculan kata atau jumlah kata yang berkaitan dengan tema tertentu. Hasil kuantitatif dalam bentuk variabel yang mengacu pada kata dan tema tertentu kemudian tersedia untuk analisis statistik. Teknik telah diterapkan pada analisis kualitatif dari tanggapan survei terbuka dengan tujuan menguatkan data survei. Dalam aplikasi ini, analisis konten dapat memeriksa karakteristik laten data seperti makna yang mendasari frasa yang digunakan, menurut Halsey pada tahun 1969. Kemudian ada keandalan dan keterbatasan. Menurut Krippendorff pada tahun 1980, dalam halaman 130-154, memperingatkan terhadap potensi tidak dapat diandalkannya instruksi perekaman yang dikembangkan sendiri oleh penyidik. Kemudian menekankan 3 aspek proses. Yang pertama ada stabilitas, yaitu perbedaan pengkodean antar waktu dalam pembuat kode yang sama seharusnya jumlah kejadian umum, jumlah skor, tema tidak signifikan. Untuk yang selanjutnya reproduksivitas, yaitu aturan pengkodean harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pembuat kode yang berbeda di lokasi yang berbeda untuk menyetujui secara substansial tugas mereka. Kemudian ada akurasi, yaitu kinerja pembuat kode sebagian besar harus sesuai dengan jawaban benar yang diketahui, meskipun hal ini seringkali tidak mungkin dinilai dalam praktiknya. Kemudian kita akan membahas mengenai pertukaran validitas dalam penelitian arsip. Sebuah studi arsip biasanya akan memilih lebih banyak validitas eksternal daripada pendekatan eksperimental atau simulasi, karena mengacu pada data empiris. Tetapi bahaya apabila proses seleksi kita cacat, sehingga menghasilkan sampel yang tidak representatif. Libby menyarankan bahwa studi ekonometrik menggunakan data arsip pada dasarnya bersifat eksperimental. Mereka dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan serupa dengan yang dibahas oleh studi eksperimental, meskipun peluang untuk manipulasi variabel terbatas. Sehubungan dengan instrumentasi, Wallace menyarankan bahwa selalu ada pertanyaan tentang apa yang sebenarnya berubah akuntansi itu. Jika sumber informasi yang berbeda digunakan atau bahkan personel yang berbeda untuk mengumpulkan data dari laporan tahunan, perbedaan pengukuran dapat muncul yang mengancam validitas dari hasil sebuah penelitian. Masalah instrumentasi yang serupa muncul dalam penelitian prediksi kegagalan, karena berbagai definisi kebangkrutan telah digunakan dalam penelitian yang sebelumnya. Analisis kritis. Menurut Becker dan Bettner tahun 1997 mencatat bahwa kurangnya empirisme ini berkontribusi pada tidak adanya studi kritis dan interpretatif dari jurnal akuntansi Astratas. Johnson dan McIntosh tahun 1997 mempertanyakan kesesuaian sikap kritis Marxis yang diadopsi oleh seperti Tinker tahun 1990 dan Ezamel dan Wilmore tahun 1992, terutama di mana kesimpulan mereka sebagian besar ditentukan sebelumnya dan tanpa perlu kerja lapangan apapun. Di ekstrim lain, penelitian interpretatif yang dilakukan di sektor rumah sakit, misalnya Chua dan Degeling tahun 1993, Preston et al. Tahun 1992 dan 1997, sangat empiris dan bergantung pada tugas kerja lapangan yang luas. Menurut Daya dan kawan-kawan tahun 2002 mengkritik pandangan bahwa akuntansi mewakili realitas ekonomi. Mereka mengikuti Hopwood tahun 1987 dan Haynes tahun 1988 dalam menyarankan akuntansi yang terlibat dalam penciptaan realitas itu. Arrington dan Puxty tahun 1991 menyarankan perlunya kurang akuntansi tetapi lebih akuntabilitas.
dimungkinkan untuk mengidentifikasi pengembangan sejumlah bidang penelitian kritis atau interpretatif yang lebih sempit, dan mengadopsi perspektif yang berbeda tentang sifat akuntansi yang menyimpang, terutama yaitu kritis Marxis, misalnya Tinker DKH tahun 1991. Yang kedua adalah kritis radikal, misalnya Armstrong 1987, Cooper dan Scherer tahun 1984, Tinker dan Naimark tahun 1987, yang mengadopsi perspektif neo-Marxis, menyarankan bahwa akuntansi mendistorsi realitas dan mewakili kepentingan modal. Dan yang ketiga, kritis feminis, misalnya Hammond dan Oakes tahun 1992 dan Haynes tahun 1992, yang memberikan kritik didirikan dalam konsepsi gender logika akuntansi. Dan yang keempat, interpretatif, misalnya Arrington dan Francis tahun 1989 dan Lehman tahun 1999. Dan selanjutnya yaitu kritis interpretatif, misalnya Laughlin tahun 1987 dan Kekuatan dan Ketawa tahun 1986. Feminis interpretatif, misalnya Broadbent tahun 1998 dan Gallhofer 1998. Dan selanjutnya radikal, misalnya Sika tahun 2001 dan Sika Wilmot tahun 1997. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu feminis radikal, misalnya Hammond 1997. Pelabelan seperti itu selalu penuh dengan bahaya dan kemungkinan akan menimbulkan kemarahan penulis yang bersangkutan. Apa yang dilakukannya adalah menunjukkan luasnya penelitian yang dilakukan dalam paradigma kritis. Terlepas dari sifat peluang publikasi yang terbatas, memang hampir semua karya yang dirujuk dalam bagian ini telah diterbitkan hanya dalam 3 jurnal, yaitu Organisasi dan Masyarakat Akuntansi, Perspektif Kritis tentang Akuntansi dan Akuntansi, dan yang terakhir yaitu Jurnal Auditing dan Akuntabilitas.